Wa ala hadha hikayat, dan masih berdasarkan hikayat yang serupa. Anna rajulan mata, ada seorang laki-laki pernah meninggal. Ala ahdi Musa, pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Fakarihan nasu ghaslahu wa dafnahu bi fisqihi, sampai-sampai orang-orang, para warga tidak mau atau enggan memandikan atau bahkan nggak mau menguburin dia, sampai nggak mau memandikannya, bahkan nggak mau nyolatin dia. Bi fisqihi, karena saking fasiknya si orang ini. Fasik itu banyak dosa maksudnya. Saking seringnya dia berbuat dosa. Fa'akhadhu birijlihi, sampai-sampai saat dia meninggal itu diseret kakinya. Wa tarahuhu, jasadnya itu kemudian habis diseret-seret dilemparkan fil mazbalati, ke tong sampah. Saking bencinya itu masyarakat, warganya melihat kefasikan si laki-laki tadi. Fa'auhallahu ta'ala, namun Allah ta'ala mewahyukan ila Musa alaihissalam, kepada baginda Nabi Musa alaihissalam. Wa qala, berfirman Allah, ya Musa, hai Musa, ma tarajun fi mahalati fulan fil mazbalah, seorang laki-laki telah meninggal di satu tempat seseorang, di mana? Di tong sampah, ada di situ. Wa huwa waliyun ma'uliyai, padahal dia adalah salah satu dari kekasihku. Walam yuwassiluhu, atau walam yaghsiluhu, walam yukaffinuhu, sementara itu orang-orang tidak ada yang mencucinya, tidak ada yang memandikannya, tidak ada pula yang mengkafaninya. Walam yudaffinuhu, tidak pula ada yang menguburkannya. Padahal anta, maka pergilah kau ke sana. Waghsilhu, lalu kau mandikan dia. Wakaffinhu, lalu kafani itu orang. Washolli alaihi, kemudian salatkan dia. Wadfanhu, kemudian kuburkan dia. Faja'a Musa alaihissalam ila tilka mahallah, Nabi Musa pun menghampiri tempat tadi. Wa sa'alahu, kemudian Nabi Musa nanya kepada warga setempat anil mayit, tentang mayat itu. Faqalu, maka mereka menjawab lahu kepada Musa, ma tarajulun fi sifati kada wa kada wa innahu kana fasiqan mu'lanan. Si laki-laki itu sudah melakukan keburukan gini dan gitu dan gini dan gitu dan gini, dan sungguh dia itu orang yang fasik dan terlaknat, kata para warganya. Faqala, maka berkata Nabi Musa, aina makanmu, di mana dia? Di mana tempatnya sekarang? Fa inna Allah ta'ala auha ilayya li ajli, sebenarnya Allah ta'ala sedang meminta kepadaku untuk membantunya. Kata Nabi Musa, fa'alimuni makanahu, dan beritahu aku tempatnya. Fadhahabu, maka mereka pun pergi bersama Nabi Musa. Falamma ra'ahu Musa alaihissalam matruhan, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat laki-laki itu, jasadnya sudah terbuang di mazbalah, di tong sampah. Wa akhbarahun nas an suya alihi, dan orang-orang sedang menceritakan kepada Nabi Musa tentang perbuatan-perbuatan buruknya. Taja Musa rabbahu, Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ilahi, wahai Tuhanku, amartani bidafnihi wassalati alaih, kau perintahkan aku untuk menguburkannya dan menyolatkannya. Wa qaumu yashhaduna alaihi syarran, padahal kaum dia, bangsa dia, warganya bersaksi bahwa dia itu buruk. Fa anta a'lamu minhum bis-sana' wat taqbih, namun aku tahu engkau lebih tahu tentang hal baik dan hal buruk. Allah ta'ala ilaih, maka Allah pun memberikan wahyu lagi kepada Musa. Ya Musa, hai Musa, sadaqa qaumuhu bima haqau an min su'il amali, kaum dia, bangsa dia, warganya benar, nggak bohong tentang apa yang mereka ceritakan, ya, tentang keburukan perbuatan dia, nggak bohong. Ghaira annahu tasyafa'a ilayya inda wafatihi, hanya saja si laki-laki ini memohon pertolonganku dengan bisalah sati asya, dengan 3 perkara ketika dia meninggal. Jadi saat dia meninggal, si laki-laki ini memohon kepada Allah dan berikan pertolongan dengan wasilah 3 perkara. Yang mana kata Allah, lau sa'ala biha mini jami'un mudnibin, andai para pendosa bertawasul dengan 3 perkara tadi, min
khalqi, di antara makhlukku, la'ataituhu, niscaya aku akan ampuni dia. Fa kaifa la arhamuhu, bagaimana bisa aku tidak menyayangi si laki-laki tadi? Qad sa'ala nafsuhu wa ana arhamur rahimin. Sementara dirinya sudah meminta kepadaku, padahal aku yang paling penyayang. Qala Musa ya Rabb, Nabi Musa berkata, ya Rabb, wahai penguasaku, wahai Allah. Wa masalah satu, apakah 3 perkara yang dia jadikan perantara untuk mendapatkan ampunanmu? Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, lamma danat wafatu, di saat kematian sudah mendekatinya, qala ya Rabb, si laki-laki itu minta kepada Allah, anta ta'lamu minni, kau mengetahui diriku, inni kuntu artakibul ma'asi, bahwasanya aku dulu sudah banyak berbuat dosa, wa anka kuntu akrahul ma'siyah, padahal aku itu tidak suka dengan maksiat itu, di dalam hatiku yang paling dalam. Lakin ijtama'a fi salasati walakin ijtama'a fi salasati hisalin hatta artakibu al-ma'siyah. Namun ada 3 perkara yang membuatku sampai berbuat dosa tadi. Ma'akarahatil ma'siyah, padahal aku tidak suka dosa tersebut fi qalbi, dalam hatiku. Awaluha, yang pertama hawa nafs, godaan syahwat atau hawa nafsu, warafiqsu, dan teman yang selalu mengajak kepada keburukan, wa iblis, dan juga hadirnya iblis laknatullah alaih, yang Allah laknat. Wa hadhihi thalathah, dan 3 perkara ini alqatni fil maksiyah, yang menyebabkan aku terjerumus kepada dosa. Wa innaka ta'lamu minni ma'qul, dan aku tahu engkau tahu tentang apa yang aku katakan. Faghfirli, maka ampuni aku. Wasaniyah, dan yang kedua, qal, ia berkata lagi, ya Rabb, innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau tahu, bi anni takabtul ma'asi, sesungguhnya aku melakukan dosa-dosa, wa kana maqami ma'al fisqah, sebagai penghubung untuk mentaati, meminta ampunan. Wa kana maqami ma'al fisqati walakin uhibbu suhbatas sholihin. Tempatku waktu itu, keadaanku bersama orang-orang fasik, tapi aku lebih suka menemani orang-orang soleh, kan? Wa zuhdahum, aku lebih suka sifat zuhud mereka. Wal maqama ma'ahum, dan berdiri bersama mereka. Kana ahabba ilayya minal fasiqin, lebih aku sukai daripada orang fasik. Wasalisah, dan yang ketiga, qala, ia berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, innaka ta'lamu minni, engkau mengetahui dari diriku, anna sholihina kanu ahabba ilayya minal fasiqin, bahwa orang saleh aku cintai daripada orang-orang fasik. Hatta law istaqbalani rajulani, andai ada 2 orang laki-laki, sholih wa thalih, yang satu orang soleh dan yang satu orang thalih, tukang pendosa, laqaddamtu hajatas sholih, niscaya aku akan dahulukan kebutuhan orang soleh atau thalih daripada orang yang thalih. Qal, akan berkata, kelihatan ini. Qal, fi riwayati Wahb bin Munabbih, pada riwayat Syekh Wahb bin Munabbih, qala ya Rabbi, si laki-laki tadi berkata, ya Allah, law afautani, andai kau maafkan, wa ghafarta, dan kau ampuni, dunubi, dosa-dosaku, yafrahu awliya'uka, niscaya akan senang para kekasihmu, wa anbiya'uka, dan para nabimu, wa yahzanu syaitan, dan niscaya akan sedih itu setan, aduwi wa aduwuka, yang mana dia adalah musuhku dan musuhmu. Walau adabtani, sementara andai kau azab diriku, kau siksa diriku bidunubi, dengan sebab dosa-dosaku, ya syaitan, niscaya setan yang akan senang,
wa dan para penolong setan. Wa yahzanu al-anbiya wal awliya, sementara para nabi dan para wali para kekasih maka sedih. Wa inni a'lamu, dan sungguh aku tahu, anna farhal awliya ilaika habbu, bahwa rasa senang para kekasihmu itu lebih kau suka farhi syaitan daripada rasa senangnya setan, wa amanihi dan para penolong setan. Faghfirli, maka ampuni diriku. Allahumma, ya Allah, innaka ta'lam, sungguhnya engkau tahu, minni dari diriku ma'qul, apa yang telah mengucapkan. Farhamni, maka sayangi diriku. Tawajawaz anni, dan maafkan kesalahan-kesalahanku. Qala Allah, maka Allah berfirman ta'ala yang maha tinggi, farahimtu, maka aku pun menyayanginya. Ya Allah bilang ke Nabi Musa, farahimtu, maka aku menyayangi laki-laki tadi. Wa ghafartu lahu, dan aku ampuni dosa-dosanya. Wa tajawaztu anhu, dan aku maafkan segala kesalahannya. Fa inni raufur rahim, karena sungguhnya aku ini maha pengasih, maha baik, maha lembut. Khasatan, terutama liman aqarra bidzambi baina yaday, bagi orang yang mau mengaku dosanya di hadapanku. Wahada, dan ini hamba, ini laki-laki, aqarra bidzambi, sudah mau mengakui dosanya di hadapanku. Wa ghafartu lahu, maka ampuni dirinya. Wa tajawaztu anhu, dan aku maafkan kesalahannya. Ya Musa, wahai Musa, if'al, laksanakan ma'amartuka, apa yang sudah aku perintahkan padamu. Fa inni aghfiru, fa inni sungguhnya akan aku, fa inni aghfiru, sungguhnya aku akan ampuni, bi hormati, demi kemuliaan laki-laki tadi, liman shalla ala janazati, bagi orang yang mensalatkan jenazahnya, wa hadara dan hadir di saat penguburan jenazah. Allah ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala maha pengampun. Bagaimana tidak, di sebuah hadis pernah disebutkan di Sahih itu ada salah satu hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi yang mana hadis itu menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala ketika melihat ada satu hambanya yang bertaubat, mohon ampun kepada Allah, Allah itu sangat senang, sangat suka, sangat cinta dengan apa yang dilakukannya. Bahkan kata hadis itu, kata Allah, rasa senangnya Allah terhadap orang yang bertobat kepada Allah melebihi rasa senangnya seorang musafir, seorang petualang yang sudah sampai satu tempat gurun pasir, entah berantah jauh kemana-mana, kemudian bekalnya tiba-tiba hilang bersama kendaraannya, kemudian dia mencari-cari kemana-mana, sudah putus asa, waduh ini kayaknya nggak ada apa lagi untuk nemuin bekal sama kendaraannya. Lalu ia duduk di sebuah pohon sambil lemas mungkin gitu ya, halaman pas karena putus asa, ini kayaknya nggak akan kembali kendaraan sama bekal-bekal saya. Tiba-tiba itu kendaraan dan bekalnya menghampiri dirinya. Kemudian si laki-laki ini bilang sama Allah saking senangnya, ya Rabb, wahai Tuhanku, anta abduka wa ana rabbuka, saya adalah Tuhanmu dan kau hambaku atau gitulah kurang lebih, atau ana rabbuka wa anta abdi, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Itu si laki-laki saking senangnya sampai ketukar omongannya. Dia bilang Allah sebagai hambanya dan dirinya sebagai Tuhannya. Saking senangnya dia melihat kendaraan dan bekalnya sudah kembali. Tahu Allah Ta'ala rasa senangnya melebihi orang tadi ketika melihat hambanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia bertobat, terutama bagi yang bertobat tentunya tadi sebelum dia mati, gitu ya. Au kasabat fi imaniha khairan, di ayat Al-Qur'an. Saya orang mungkin kecuali dia ada keimanannya yang sudah terbukti di dunia walaupun dengan satu kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah bagi hamba-hamba Allah
yang amal solehnya diterima di sisinya, sehingga menjadi salah satu sebab diampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dengan segala kelebihan rahmat yang Allah sisakan dan Allah siapkan atau Allah sisakan buat diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pengajian ini bermanfaat untuk diri saya khususnya dan buat para pemirsa pada umumnya. Allahumma muwaffiq lil haqq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.